Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Lause bersuka cita sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak semua dalam ibadah online kita. Lause harap anak-anak juga tetap semangat dan bersuka cita. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Dia selalu baik pada kita, termasuk memberi kesempatan hari ini untuk bisa datang kepadanya, memuji dan belajar tentang firman-Nya. Yuk, mari kita mulai ibadah kita. Lause ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa untuk meminta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Anak-anak semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat satu hari Minggu lagi yang bisa kami nikmati. Hari ini kami bisa kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan belajar tentang firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di tengah kami dan menyertai setiap kami. Beri setiap kami hati yang mau taat dan hormat kepada Tuhan. Buka mata, hati, dan telinga kami untuk hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk anak-anak, sambil tetap berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian kita yang pertama, judulnya With Christ in the Vessel. Vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. We can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. So we can smile at the storm as we go sailing home, as we go sailing home, as we go sailing home. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Pujian tadi mengajarkan kita bahwa jika kita bersama dengan Tuhan, kesulitan apapun yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Karena Tuhan pasti akan membantu dan menyertai kita. Jadi anak-anak harus terus percaya dan bersandar Tuhan. Jangan takut jika kita mendapatkan masalah atau kesulitan. Kita akan menyanyikan pujian kita yang kedua
yang berjudul Hitung Berkat. Sama seperti pujian yang pertama tadi, pujian kedua ini juga mengajarkan kita untuk tidak boleh takut jika ada datang badai atau masalah. Kita diajar untuk melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang terus Dia berikan kepada kita. Dari situ kita dapat melihat bahwa Tuhan itu baik sekali kepada kita. Karena itu kita harus terus percaya dan berpegang kepadanya. Pujian ini juga akan mengiringi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari anak-anak, siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan mengklik QR code yang tampil di layar. Atau dengan memasukkannya di amplop, dan amplopnya nanti bisa dikirim ke gereja. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan berkati untuk bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman-Nya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu
Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Hai Lause Tessa. Lagi Hai ngapain? Lause Daniel. Nah, kita akan melakukan eksperimen pada hari ini. Wah, eksperimen apa Lause? Pokoknya seru. Kita sapa anak-anak dulu ya di rumah. Oke. Shalom anak-anak. Shalom anak-anak semuanya. Yuk, kita akan melakukan eksperimen pada hari ini. Ayo Lause Daniel, Oke. masukkan beberapa paperclip ini ke dalam cawan berisi air. Saya coba Lause ya. Iya, coba. Tenggelam Lause. Tenggelam. Saya Coba lagi. Oke, saya coba lagi Lause. Tenggelam juga. Oh, tenggelam Memang juga. harusnya gimana Lause? Ya, nah ini yang Lause akan lakukan cara lain. Oke. Ambil paperclip dan kita buka paperclip ini. Nah, kita letakkan paperclip ke dalam di atas paperclip ini. Coba dengan dibantu oleh paperclip ini ya. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, set pelan-pelan. Wah. Nah, tidak tenggelam, Keren Lause. terapung. Ya, coba kita masukkan beberapa kertas ini Lause. Coba ya, saya coba. Coba juga, masukkan Lause, ya. pelan-pelan. Akan tenggelam Lause. Nah, Hebat Lause, tidak ternyata tenggelam. walaupun ada kertas-kertas ini, paperclip ini dibantu oleh ini tidak tenggelam. Hebat Lause eksperimennya. Percobaannya berhasil ya, Yeay, eksperimen ini. Hore. berhasil. Nah, anak-anak semuanya, dari eksperimen ini kita belajar sesuatu, bahwa hidup kita, anak-anak semuanya harus punya penopang, harus punya pelindung, Tuhan Yesus. Apabila anak-anak dalam keadaan kecewa, sedih, takut, ingat ada Tuhan Yesus yang bisa melindungi hidup kita semuanya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang bisa berjalan di atas air. Oh ya? Memang bisa Lause? Nah, ada. Penasaran kan? Iya, penasaran. Ya, ayo kita dengarkan sama-sama. Semua duduk dengan tenang, konsentrasi penuh. Oke, Lause? Oke, kita siap-siap dengarkan cerita ya, anak-anak. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami masih bisa untuk sekolah minggu. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea menggunakan perahu. Sementara Tuhan Yesus ngapain ya? Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ketika murid-muridnya sedang berlayar, tiba-tiba ada angin ribut, kencang sekali. Angin ribut membuat perahu murid-muridnya menjadi terombang-ambing ke kiri, ke kanan. Aduh, bagaimana ini? Murid-murid Tuhan menjadi takut dan panik. Kira-kira jam 3 malam, ada seseorang yang datang menghampiri murid-murid Tuhan sambil berjalan di atas air. Siapa ya dia adik-adik? Wah, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Hebat sekali ya, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air seperti itu. Melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air,
murid-murid Tuhan menjadi takut sekali. Mereka kira itu adalah hantu. Tuhan Yesus menjawab, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus mulai berjalan di atas air. 1, 2. Tetapi ketika ia merasakan tiupan angin, ia menjadi takut dan akhirnya mulai tenggelam. "Tuhan, tolong aku!" Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Yesus pun berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Setelah itu, mereka naik ke atas perahu dan angin ribut itu reda. Kemudian, semua orang di dalam perahu itu menyembah Dia dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Wah, keren ya cerita hari ini. Alkitab menceritakan kisah-kisah yang menakjubkan. Melalui cerita hari ini, kita belajar Yesus adalah Allah. Dia berkuasa atas alam semesta, angin, danau, laut, badai, guntur, hujan, semua tunduk pada Yesus. Yesus bisa meredakan angin ribut, dan Dia juga bisa berjalan di atas air. Karena itu, kita tidak perlu takut. Waktu kita takut, kita bisa datang kepada Yesus. Ingat, tadi Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Tuhan Yesus juga mau berkata kepada kalian yang merasa takut, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Yesus berkuasa mengatasi semua ketakutan kita, karena Yesus adalah Allah. Selain itu, kita juga belajar untuk selalu percaya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Seperti di cerita tadi, Petrus tenggelam karena dia takut dan kurang percaya serta kurang mengandalkan Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal, dan kadang beberapa hal membuat kita mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan Yesus dan terus percaya dan setia kepadanya. Nah, selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan yang dipimpin oleh Lause Jessica. Anak-anak, saatnya kita ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 21 ayat 14. "Bangkitlah Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu." Sekali lagi ya anak-anak. Mazmur 21 ayat 14. "Bangkitlah Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu." Anak-anak, demikian firman Tuhan pada hari ini. Lause mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami untuk bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Karena ajar kami semua untuk mengenalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mengajarkan aktivitas yang akan dipimpin oleh Solita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kreativitas kita pagi ini adalah Petrus berjalan di atas air. Bahan yang dibutuhkan: pertama, kita harus memotong pakai cutter. Minta bantuan papa mama ya, nanti jadinya seperti ini. Angkat
Langkah kedua, kita membuat untuk ombak, untuk airnya. Kita gunting. Setelah selesai, nah kita taruh di sini nanti. Kita beri lem tepi pinggir-pinggir di sini. Setelah kita beri lem, kita tempel. Kalian bisa warnain ombak. Kita pisahkan dulu. Kita menggambar Tuhan Yesus dan Petrus. Kita beri warna. Setelah selesai diwarnain, kalian bisa gunting. Setelah selesai membuat Petrus, kita di belakang kita kasih stick es krim, tak lem atau diselotip. Setelah Petrus selesai, kita kasih stick es krim, kita masukkan tadi yang di sini. Nanti begini. Sekarang gambar Tuhan Yesus kita gunting. Kita tempel. Selanjutnya kalian bisa tulis bahwa cerita Petrus di atas air, berjalan di atas air diambil dari kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kalian bisa bercerita ke kakak, ke adik, ke mama, papa bahwa Petrus berjalan di atas air. Selamat beraktivitas anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.